Memiliki seorang anak berarti memiliki semua anak di dunia. Andres Eloy Blanco. Selamat datang di Lonceng Vende. Hari ini kita akan membahas tentang tangan yang mengayun buayan. Kita hidup di masa ketika harta kita yang paling berharga, anak-anak kita, diserang melalui distorsi dalam pendidikan dan hukum gender yang tidak lebih dari ideologi sesat yang dipromosikan oleh politisi yang merupakan wabah bagi masyarakat, membahayakan kepolosan dan perkembangan sehat mereka. Perkembangan moral, emosional, dan spiritual mereka dibombardir dan dipromosikan oleh psikopat kolektif yang dipimpin oleh orang-orang berpengaruh dari negara maju dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis ini yang ditujukan terutama untuk orang tua dan pendidik merupakan seruan mendesak untuk menyelamatkan anak-anak kita dari tangan mereka yang berencana untuk menghancurkan apa yang paling kita sayangi dalam hidup. Pendidikan yang seharusnya menjadi pilar perkembangan holistik sedang didistorsi oleh ideologi yang mendorong kebingungan dan kekacauan, bukan pengetahuan dan kebenaran. Pengenalan teori dan praktik pendidikan yang mempromosikan ideologi gender sejak usia dini merampas hak anak-anak atas masa kanak-kanak yang bebas dari kekhawatiran orang dewasa, dan program pendidikan yang mengajarkan anak-anak bahwa mereka dapat memilih jenis kelamin. Mereka menciptakan kebingungan yang tidak perlu dan berbahaya dalam perkembangan mereka. Promosi agresif ideologi LGBT di sekolah dan media memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi anak-anak, karena mereka terpapar pada konten yang tidak pantas dan tekanan untuk menerima serta menormalkan praktik-praktik yang dianggap banyak orang tua bertentangan dengan nilai-nilai mereka, menghancurkan fondasi moral kaum muda kita. Yang sangat memprihatinkan adalah tekanan untuk menerima dan merayakan transseksualitas dan intervensi medis pada anak di bawah umur, termasuk terapi hormon dan operasi irreversibel. Prosedur ini tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga mengabaikan kesejahteraan emosional dan psikologis anak-anak. Drag queen dan praktik lainnya. Tren lain yang memprihatinkan adalah kehadiran drag queen di acara-acara anak-anak, seperti jam cerita di perpustakaan dan sekolah. Acara semacam itu yang menampilkan perilaku dan pakaian yang sangat seksual tidak memiliki tempat di lingkungan yang ditujukan untuk anak-anak. Dan normalisasi praktik semacam itu mendistorsi persepsi anak-anak tentang seksualitas dan peran gender, yang menyebabkan kebingungan dan kerusakan emosional yang besar. Pengaruh negatif lainnya yang memerlukan kecaman antara lain hiperseksualisasi anak-anak dalam mode dan iklan, akses mudah ke pornografi di internet, dan budaya segalanya diperbolehkan yang mengagungkan pemberontakan dan rasa tidak hormat. Semua ini mengikis nilai-nilai fundamental yang penting bagi perkembangan anak yang sehat. Refleksi dan seruan untuk bertindak, karena sudah waktunya untuk bertanya pada diri kita sendiri. Pertanyaan yang serius. Masa depan, apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Apakah kita akan terus membiarkan tangan yang mengayun buayan pengasuhan anak terus melakukannya dan membiarkan mereka tumbuh di dunia di mana disorientasi dan kerusakan disajikan sebagai hal yang normal dan dapat diterima? Atau apakah kita akan melindungi kepolosan mereka
kemampuan mereka untuk membedakan yang baik dari yang jahat, dan hak mereka untuk masa kanak-kanak yang murni dan bahagia. Di balik pengaruh destruktif ini, ada kekuatan yang ingin merampas anak-anak kita dari kemanusiaan dan spiritualitas mereka. Tangan-tangan jahat ini yang menabur kebingungan dan kekacauan, pada akhirnya merupakan manifestasi dari kejahatan dalam bentuknya yang paling murni. Setan, dalam usahanya untuk menghancurkan kepolosan, telah menemukan sekutu dalam ideologi dan praktik yang merusak integritas moral dan spiritual anak-anak kita. Adalah tugas kita sebagai orang tua dan pendidik untuk menyuarakan penolakan dan mengambil tindakan tegas untuk melindungi anak-anak kita. Kita harus menentang pengenalan ideologi destruktif dalam pendidikan, menuntut rasa hormat terhadap kepolosan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih, di mana mereka dapat berkembang sepenuhnya. Untuk menggambarkan keseriusan situasi ini, mari kita kutip kata-kata politisi Spanyol Irene Montero yang pada September 2022 mengatakan, semua anak di negara ini, laki-laki dan perempuan, memiliki hak untuk mengetahui tubuh mereka, dan bahwa tidak ada orang dewasa yang boleh menyentuh tubuh mereka jika mereka tidak menginginkannya, dan bahwa ini adalah bentuk kekerasan. Mereka juga memiliki hak untuk mengetahui bahwa mereka dapat mencintai atau berhubungan seks dengan siapapun yang mereka inginkan, tentu saja berdasarkan persetujuan. Ini adalah hak-hak mereka dan Anda tidak menyukainya. Pernyataan ini tidak hanya kontroversial, tetapi juga mengerikan karena secara langsung mendorong pedofilia dan mencerminkan gambaran yang menyimpang tentang pendidikan dan hak-hak anak dari kelas politik yang sakit, yang memerintah dan memanipulasi kita, yang menandai masa depan yang menanti kita. Pertempuran untuk jiwa anak-anak kita sedang berlangsung, dan kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Kita tidak boleh kalah dalam perang ini. Melihat keadaan masyarakat saat ini dan efek buruknya pada anak-anak kita, kita harus menyadari bahwa setan dan para pengikutnya secara aktif bekerja untuk menghancurkan apa yang paling berharga bagi kita. Sudah waktunya untuk bertindak dengan berani dan tegas untuk menyelamatkan anak-anak kita dan mengamankan masa depan di mana mereka dapat berkembang dalam identitas sejati mereka, jauh dari cengkeraman, kejahatan, dan penyimpangan ini. Integritas moral dan spiritual anak-anak kita harus menjadi prioritas utama kita. Jika kita tidak membela kepolosan mereka, kita telah gagal dalam tugas kita yang paling suci, yaitu sebagai pelindung generasi mendatang dan keluarga kita. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes dari Salib, pada akhir hidup kita akan dihakimi berdasarkan kasih. Artinya, pada akhir hidup Anda tidak akan memaafkan diri sendiri karena tidak melakukan apapun. Jadi, rawatlah anak-anak Anda dan lindungi mereka dengan berjuang seperti singa melawan kejahatan yang mengancam mereka. Masa depan mereka bergantung pada Anda, agar makhluk luar biasa yang merupakan anak Anda ini tidak kehilangan arahnya dan tumbuh menjadi manusia yang utuh dan bahagia, dengan jiwa yang mulia dan sehat, tanpa merugikan siapapun, mengetahui bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan rasa hormat yang sama. Karena semua manusia unik karena martabat mereka, dan bukan karena jenis kelamin, warna kulit, ras, atau kepercayaan mereka. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang kuat dengan pendapat mereka sendiri, yang mampu menghadapi kenyataan tanpa kompleks, mengetahui
bahwa kita bukanlah apa yang kita yakini, bahwa kita tidak berada di atas hukum alam dan sains, bahwa ada batasan, hukum, dan di atas semua itu akal sehat yang merupakan indera kita yang paling tidak umum. Apa yang akan Anda lakukan? Pilihan ada di tangan Anda. Itu tadi Lonceng Fonde oleh Jose Cedeño. Berikan kami acungan jempol, bagikan video ini, dan bantu kami membunyikan lonceng ini. Sampai jumpa para pejuang Tuhan